adik-adik, bertemu lagi dengan Lose dalam ibadah minggu ini. Ya. Wah, kita sudah melewati 2 bulan ini ya, kurang lebih 58 hari. Berarti masih ada sekitar 300-an hari untuk sampai tahun 2002 di akhir. Luar biasa penyertaan Tuhan buat kita masih diberi kesehatan yang baik, masih berkat-berkat buat kita masih bisa makan, masih kita bisa bernapas, masih bersekolah. Ya. Nah, Tuhan begitu baik buat kita, kasih-Nya juga sungguh luar biasa buat kita. Seperti lagu ini, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang waktunya kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sampai selesai, hingga kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kan kita tahu Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Kasih-Nya luar biasa buat kita. Lalu kasih-Nya Tuhan hanya untuk kita saja. Kita juga mau memberikan pada orang-orang sekitar kita. Di rumah ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, juga ada teman-teman kita yang di luar, saudara-saudara kita yang di luar, juga tetangga kita. Kita mau mengasihi mereka dengan sungguh kasih dari Tuhan. Ya, kita menyanyikan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
mengasihi kita luar biasa. Kita juga mau mengasihi orang sekitar kita, ya. Apapun itu bentuknya, kita mau berdoa buat mereka, ya, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan melalui anak-anak Tuhan, yaitu kita. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Loso mau tanya nih, boleh gak sih kita punya musuh? Apa orang yang menjahati kita atau iseng sama kita, tidak suka pada kita, itu musuh kita? Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apa kita juga memusuhi mereka balik? Atau kita balas mereka? Wah, pasti tidak ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Justru kita harus mengasihi mereka, kita memaafkan mereka, kita mengasihi balik mereka, kita tetap berdoa buat mereka. Seperti lagu ini, mengasihi. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, 7 kali, tapi sebanyak mungkin kita maafkan mereka. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, Tapi berapa sih? tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Kali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Apa ya? Hai Juan. Esther, nanti aku balas ya. Ada Esther. Saatnya aku balas perbuatan dia kemarin. Tapi kok Esther kelihatan sedih ya? Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Semuanya udah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti udah siap ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan kembali izinkan kami untuk belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak sih kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nih, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Tapi bukan cuma mengasihi
mama papa kita, saudara kita, atau mungkin teman-teman yang berteman sama kita. Kita harus mengasihi semua orang, termasuk teman-teman yang mungkin suka jahatin kita, teman-teman yang suka isengin kita. Mungkin kita nggak mau temenan sama dia, atau dia nggak mau temenan sama kita. Dan juga di Alkitab mengajarkan kita untuk saling menolong semua orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan tolongan kita. Seperti ada tertulis di Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Di situ tertulis bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Gimana caranya adik-adik? Gimana ya kita bisa mengasihi musuh kita? Kita harus mengasihi orang-orang yang gak suka sama kita. Tenang adik-adik, itu juga ada tertulis di dalam Alkitab. Caranya kita harus berdoa. Kita doakan teman-teman kita yang mungkin suka isengin kita, teman-teman yang jahat, atau teman-teman yang nggak mau temenan sama kita. Kita doakan mereka supaya mereka bisa berubah sikapnya menjadi orang yang lebih baik. Mungkin teman-teman kita yang suka iseng, kita doakan supaya mereka nggak suka lagi isengin teman-temannya yang lain. Mungkin teman-teman kita yang berbuat jahat atau berbuat curang, kita juga bisa mendoakan mereka. Nah, kita juga adik-adik pasti ya di sekolah nih kita punya satu teman atau mungkin beberapa teman yang mungkin kita males gitu ya ketemu dia pas di sekolah. Pas masuk sekolah, aku mau sekolah, tapi males banget ya aku ketemu sama teman aku yang ini karena dia tuh orangnya iseng banget, terus jahat lagi, aku males banget ketemu sama dia. Tapi adik-adik, pas kalian masuk ke kelas, kalian datang ke sekolah, kalian lihat nih teman kalian yang kalian gak suka lagi bersedih. Apa yang harus kalian lakukan? Tentunya kalian tidak boleh mengejek atau berbuat hal yang sama seperti dia lakukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghibur teman kita walaupun mungkin kita nggak mau ya temenan sama dia karena sikap dia yang kurang baik. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus menghibur teman kita ini. Kalau lagi sedih kita hibur. Kalau kita lihat teman kita yang butuh bantuan atau mungkin teman kita ke sekolah lupa bawa alat tulis, kita bisa kasih pinjam alat tulis kita. Walaupun mungkin dia bukan teman kita ya. Nah, kita harus tetap berbagi, kita tetap harus mengasihi. Seperti yang kita tahu adik-adik, Tuhan Yesus tidak disukai oleh banyak orang. Tuhan Yesus ditolak ya di mana-mana. Tuhan Yesus kemana? Tuhan ditolak. Tuhan Yesus kemana? Tuhan ditolak. Bahkan Tuhan Yesus dihina. Tuhan Yesus diludahi. Tapi adik-adik pernah nggak lihat? Adik-adik pernah nggak baca di Alkitab Tuhan Yesus membalas perbuatan orang-orang tersebut? Enggak ya adik-adik, kita nggak pernah ketemuin kalau Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi malahan Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang tersebut. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, keren banget ya adik-adik Tuhan Yesus kita itu. Ya, bisa nggak ya kita belajar dari Tuhan Yesus? Pasti bisa ya. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Justru kita harus bersama-sama adik-adik di rumah dan juga lause-lause kita belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus doakan mereka, kita harus mengasihi mereka, kita harus mengampuni mereka, dan juga kita menolong mereka. Sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan
kejahatan, tapi kita harus melakukan dengan hal yang sebaliknya. Kita harus menolong mereka, kita mengasihi mereka. Oke adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang ingatkan kami untuk bisa mengasihi teman-teman kami yang mungkin berbuat jahat, berbuat iseng, berbuat curang. Kiranya Tuhan yang terus ingatkan kami untuk menjadi terang di tengah sekolah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Esther, kenapa kamu terlihat sedih? Nilai ulangan aku jelek, pasti aku diomelin mama. Tenang aja Esther, aku mau kok bantuin kamu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Bukannya kamu mau balas keesangan aku, kenapa kamu jadi bantu aku? Aku tadi teringat akan firman Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh saling membalas. Kita harus saling menolong dan saling mengasihi. Makasih ya udah mau bantu aku. Ayo kita belajar bareng-bareng. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Haleptea Science. Nah, apakah yang adik-adik perbuat jika teman kalian berbuat jahat kepada kalian? Apakah kalian akan balas dengan kejahatan lagi? Atau mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan? Nah, di eksperimen kali ini kita akan menggambarkan tentang hal itu. Adik-adik penasaran nggak? Kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 buah magnet kecil. Lalu ada spidol. Kalau tidak ada spidol, adik-adik bisa menyiapkan sepotong kertas kecil dan selotip. Pertama-tama kita ambil 1 buah magnet, lalu kita beri tanda di magnetnya. Bisa menggunakan spidol, atau adik-adik bisa juga menempelkan kertas kecil ini di atas magnetnya. Seperti ini. Nah, jika sudah ditandain akan seperti ini adik-adik. Satu sisi akan ada tandanya dan sisi yang lain tidak ada. Oke, pertama-tama kita akan bermain dengan kedua magnet ini. Nah, pertama adik-adik taruh 1 magnetnya yang dengan tanda. Lalu adik-adik dekatkan magnet yang lainnya mendekati magnet yang sudah ada tandanya tersebut. Kita lihat apa yang terjadi ya. Wah, ternyata kedua magnet ini saling menjauh. Lalu coba kita balik magnet yang ada tandanya ini. Seperti ini. Lalu kita dekatkan lagi magnet ini yang tidak kita beri tanda ke magnet yang sudah ada tandanya. Wah, ternyata kedua magnet ini saling mendekat adik-adik. Nah, jika kita dekatkan, saling mendekat. Jika kita beri tanda, saling menjauh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena magnet mempunyai 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet ini mempunyai sifat yang unik, yaitu jika kedua kutub yang sejenis atau sama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan didekatkan, maka mereka akan tolak-menolak. Nah, dalam arti ini, yang ada tanda ini dan juga yang sudah kita dekatkan berarti memiliki kutub yang sama, bisa utara atau selatan. Nah, untuk kedua kutub yang berlawanan, utara dengan selatan atau selatan dengan utara, jika didekatkan akan saling mendekat. Nah, magnet yang berbeda kutub ini jika didekatkan, kedua magnet akan saling tarik-menarik dan menyatu dan menjadikannya sebuah magnet yang baru. Begitu pula dalam hidup kita, saat teman kita berbuat jahat kepada kita, maka sebagai anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan yang besar, harusnya kita tidak membalasnya lagi dengan kejahatan. Kita harus membalasnya dengan kasih, sehingga
mereka pun dapat ikut merasakan kasih Tuhan yang kita rasakan. Sebaliknya, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, akan seperti kedua kutub magnet yang sejenis, yaitu akan saling menjauh. Nah, tidak akan ada gunanya, bakal menimbulkan dosa-dosa lainnya. Melalui firman Tuhan hari ini, hendaknya kita belajar untuk saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Nah, sekian eksperimen kali ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, aku sudah 1 bulan dengerin firman Tuhan tentang kasih. Dari firman Tuhan yang aku dengar, aku mendapatkan banyak yang harus aku pelajari dan lakukan. Pertama, Tuhan sudah mengasihi aku dengan rela mati di atas kayu salib. Jadi, aku harus taat kepada firman Tuhan sebagai ucapan syukur. Betul, karena Tuhan sudah mengasihi aku, jadi aku juga harus mengasihi orang lain dengan tulus, tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain, dan juga harus rela berkorban, sama seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk aku, untuk kita semua, untuk menebus dosa kita. Aku juga mau belajar mengasihi orang yang jahil dan menyukai kesengin aku. Aku mau belajar mengasihi semua orang, seperti Tuhan yang mau mengampuni bangsa Niniwe. Semoga aku bisa ya. Nah, kita juga belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Teman-teman juga ya, mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan untuk mengasihi. Sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemahnya diri, kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemahnya diri, kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Ya, adik-adik, tadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Apapun alasannya dia menjahati kita, tapi kita tetap mau mengasihi dia, memaafkan dia. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian memberi yang terbaik. Tuhan itu sudah memberikan berkat-berkatnya buat kita. Kita juga mau memberikan sedikit berkat yang Tuhan berikan buat kita kepada kita.
perak kau tak butuh, harta benda kau tak perlu. Tuhan mau rindukan hidupku dan hidupmu. Inilah aku ya Tuhan, ku persembahkan untukmu sebagai persembahanku yang terbaik bagimu. Terimalah aku ya Tuhan, bentuk dan jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini hidupku, emas perak kau tak butuh, harta benda kau tak perlu. Tuhan mau rindukan hidupku dan hidupmu. Inilah aku ya Tuhan, ku persembahkan untukmu persembahanku Yang bagaimana? yang terbaik bagimu. Terimalah aku ya Tuhan, bentuk dan jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini hidupku. Ya, sekecil apapun yang kita berikan pada Tuhan, Tuhan pasti senang menerimanya. Sampai di sini ibadah kita hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah semua pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar juga menjadi berkat bagi kami, dan kami mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan dan mengasihi sama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di sini ibadah kita minggu ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.